Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwah fillah sekalian, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi setelah sekian lama tidak bertemu mengisi silsilah tafsir Quran ini. Insyaallah taala kita lanjutkan lagi setelah terakhir pembahasan kita yaitu surah At-Tin ya. Maka kita lanjutkan sekarang ke surah Al-Insyirah atau surah Asy-Syarah atau surah Alam Nashrah ya, seperti itu. Tapi kita langsung saja ke pembahasan daripada tafsirnya supaya tidak berpanjang lebar lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Qala ta'ala di ayat yang pertama, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu. Ya, siapa ini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Wa wada'na 'anka wizrak, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Kemudian alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, ya, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya ya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Fa'idha faraghta fansab, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Jadi silakan berpindah ke urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Min maqasidis surah, ya, di antara maksud surat ini adalah dzikru itmami minnatillahi ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam bi zawalil ghammi wal haraji wal usri anhu wa ma yujibu dzalik. Jadi surat ini, maksud surat ini adalah menyebutkan tentang kesempurnaan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan menghilangkan mugham, haraj, usr, menghilangkan kesedihan, kegundah-gulanaan beliau, kesulitan yang menimpa beliau, seperti itu. Wa yujibu dzalika, dan konsekuensi-konsekuensi seperti itu gitu. Atau yang semisal dengan hal tersebut. Ya, sebagaimana kita tahu bahwasanya beliau dalam mengemban dakwah, ya, mengemban wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu bukan sesuatu yang ringan, ya. Itu sesuatu yang berat, menumbuhkan rasa gundah gulana dan lain sebagainya, merasa sulit apalagi tatkala menghadapi kaum Quraisy, ya, yang pada waktu itu tentunya sebagian besarnya menentang Nabi alaihi salatu wassalam. Oke. Kemudian tafsirnya seperti apa? Ayat yang pertama, jadi alam nashrah laka sadrak, itu laqad syarahallahu laka sadraka fahabbaba ilaika talaqqil wahyi. Jadi sungguh Allah telah melapangkan untukmu dadamu ya Rasulullah. Fahabbaba ilaika talaqqil wahyi, maka dijadikan indah, dijadikan cinta, dijadikan senang engkau itu talaqi wahyu. Jadi kalau kita perhatikan di ayat yang pertama, ya, ketika kita itu lebih senang untuk senantiasa mempelajari wahyu, mempelajari Al-Quranul Karim, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, itu Allah sedang melapangkan dada sebenarnya. Dan itu justru membuat hati kita menjadi lapang. Artinya apa? Artinya manakala kita itu banyak mentadabburi Al-Quran misalkan dan lain sebagainya, hati pun menjadi lapang. Oke? Wa hatatna ankal itsma. Kemudian kami pun mengangkat, ya, menurunkan bebanmu, yakni menurunkan dosa-dosa, menghapus dosa-dosa. Dari mana? Dari diri Nabi SAW, yang mana dosa-dosa tersebut seakan-akan
itu memberatkan punggung. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu, yaitu alladzi atba'aka hatta kada ayyukassira dhahraka. Jadi yang dia itu yang selalu mengikutimu sampai-sampai hampir saja dia mematahkan punggungmu, saking beratnya itu. Oke, jadi kita bisa paham di sini bahwa dosa itu beban gitu. Dosa itu beban berat bagi kita. Ya, itu hampir-hampir saja memberatkan punggung kita dan mematahkan punggung kita. Gitu. Kemudian yang keempat, ikhwafillah, wa rafa'na laka dzikrak. Ya, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Ini wa a'laina laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Faqad asbahat tudhkaru fil adzan wal iqamah wa fi ghairihima. Maka jadilah yang namanya namamu itu, wahai Rasulullah, itu disebutkan dalam adzan, dalam iqamah, dalam sholawat dan lain sebagainya, kan begitu. Jadi pokoknya selain dari keduanya itu disebutkan juga. Betapa Allah meninggikan penyebutan nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan ini anugerah yang sangat besar terhadap beliau. Oke. Kemudian selanjutnya yang kelima, fa inna ma'al usri yusra. Ya. Maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Artinya fa inna ma'asyiddati wadhiqi suhulatan wattisa'an. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan, ya, yang namanya kesempitan, ya, yang namanya berbagai macam hal yang itu tidak mengenakan kita, ya, berat bagi kita dan lain sebagainya, itu ada suhulah dan ittisa'. Itu ada kemudahan dan juga kelapangan. Oke, kemudian ayat yang keenamnya, inna ma'al usri yusra, inna ma'asyiddati wadhiqi, ya, suhulah wattisa'an. Ya. Jadi sesungguhnya bersama dengan kesulitan dan kesempitan ada kemudahan dan juga keluasan. Idza alimta dzalika, ya, fala yahulannaka adza qaumika wa la yasuddannaka 'anid da'wati ila Allah. Kalau engkau mengilmui tentang itu, mengetahui tentang hal ini, bahwasanya bersama dengan kesulitan ada kemudahan, oke, maka enggak berpengaruh. Yang namanya tidak akan membahayakan kita, enggak akan juga menghinakan kita yang namanya gangguan kaummu begitu. Tidak akan membahayakanmu. Wala yasuddannaka 'anid da'wati ila Allah, dan tidak akan bisa menghalangi engkau, ya, dari dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dakwah kepada Allah. Seperti itu. Ini juga jadi sedikit tambahan bagi kita, terutama para dai, misalkan tatkala ada hal-hal yang tidak mengenakan dari kaum yang kita dakwahi dan lain sebagainya, maka ingatlah kan ini. Nah, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, seperti itu. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Itu maksudnya fa idza faragta min a'malika, kalau engkau telah beres dari amal-amalmu, dari pekerjaan-pekerjaanmu, wa antahaita minha, dan engkau sudah rehat, berhenti darinya, ya, seperti itu. Dalam artian sudah beres, sudah selesai. Oke, fajtahid fi ibadati rabbik, maka tetaplah bersungguh-sungguh untuk beribadah pada Rabbmu. Satu urusan beres bukan berarti sudah tidak lagi urusan, enggak, ada nambah lagi urusan yang baru. Maka tetaplah bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Rabb. Ini menunjukkan bahwasanya amal-amal tersebut, tugas-tugas tersebut, pekerjaan-pekerjaan tersebut, imma itu berdakwah dan lain sebagainya, itu adalah ibadah kepada Rabb. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu kunci suksesnya dan juga benar-benar dalam keadaan kita itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan solusi. Di ayat terakhir, waj'al raghbataka wa qasdaka ila Allah wahdah. Jadikan yang namanya harapanmu, okay, kemudian maksudmu itu hanya kepada Allah saja sudah. Sebab kalau menggantungkan harapan pada manusia, kita malah tambah gundah gulana. Oke, begitu pula kalau maksud kita yang dituju adalah manusia,
atau makhluk seperti itu, maka justru kita malah tambah berat menghadapi kehidupan, berat menghadapi ujian dan kesulitan. Tapi kalau yang jadi harapan dan juga maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala saja, maka ini jadi solusi akan berbagai macam kesulitan kita. Ya. Demikian, semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Abu Hazim Muhammad Tuga Azhar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.